Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal dan Ramadan. Saya siswa kelas 3 KT3 SMK Telkom Bandung. Video ini merupakan video repetisi saya dalam pelajaran MKK 3 TKJ level 1, yaitu tentang konfigurasi akses point indoor atau outdoor dengan filtering whitelist dan blacklist. Di sini saya menggunakan konfigurasi indoor. Jadi sebelum kita masuk ke video tutorialnya, alangkah baiknya kita memahami dulu konfigurasi akses point indoor atau outdoor filtering blacklist dan whitelistnya agar mudah dimengerti dan paham juga. Kita masuk ke tujuannya. Tujuan dari video ini yaitu mengetahui konsep filtering, blacklist dan whitelist, mampu melakukan konfigurasi dasar akses point, dan mampu menguji hasil konfigurasi jaringan dan kabel. Kita ke yang pertama dulu, konfigurasi akses point indoor atau outdoor. Konfigurasi akses point indoor dan outdoor adalah proses mengatur akses point agar jaringan WiFi dapat bekerja dengan baik sesuai lokasi pemasangan. Akses point indoor biasanya digunakan dalam ruangan seperti kelas atau kantor karena sinyalnya cocok untuk area tertutup. Sedangkan akses point outdoor digunakan di luar ruangan karena memiliki jangkauan lebih luas dan lebih tahan terhadap cuaca. Jadi di sini tuh indoor dan outdoor itu sesuai kebutuhan ya. Indoor itu bagus buat di dalam ruangan seperti kelas tadi karena sinyalnya cocok untuk area tertutup. Sedangkan outdoor digunakan di luar ruangan karena memiliki jangkauan lebih luas dan lebih tahan terhadap cuacanya. Jadi ada masing-masing kekurangan dan kelebihannya sesuai kebutuhan. Yaitu kita lanjut ke pengertian filtering itu sendiri. Filtering adalah fitur keamanan pada jaringan WiFi yang digunakan untuk mengatur perangkat mana saja yang boleh atau tidak boleh terhubung ke jaringan. Filtering biasanya menggunakan alamat MAC perangkat. Singkatnya, filtering itu fitur keamanan WiFi yang digunakan untuk mengatur perangkat mana aja yang boleh dan tidak. Jadi filtering itu lebih kata simpelnya buat membatasi mana yang boleh sama yang enggak. Ya udah, kita lanjut selanjutnya. Manfaat filtering itu sendiri membantu menjaga keamanan jaringan, mencegah akses dari perangkat asing, menjaga kestabilan koneksi, dan mengurangi gangguan dari pengguna yang tidak diizinkan. Jadi manfaat filtering ini bagus banget buat mencegah akses dari perangkat asing sama gangguan dari pengguna yang tidak diizinkan juga. Terus selanjutnya whitelist dan blacklist. Whitelist adalah metode filtering yang hanya mengizinkan perangkat tertentu yang sudah terdaftar untuk terhubung ke jaringan. Metode ini lebih aman karena akses jaringan menjadi lebih terbatas. Jadi whitelist ini metode filtering yang buat mengizinkan perangkat tertentu. Kalau blacklist adalah metode filtering yang digunakan untuk memblokir perangkat tertentu agar tidak dapat mengakses jaringan WiFi. Cara ini berguna untuk mencegah perangkat yang tidak ingin masuk ke jaringan. Jadi singkatnya blacklist itu metode filtering buat memblokir perangkat yang tidak diizinkan agar tidak dapat mengakses jaringan WiFi. Itu buat blacklist ini buat mencegah perangkat yang tidak diinginkan. Langsung ke selanjutnya. Jadi kesimpulannya, konfigurasi access point indoor dan outdoor penting dilakukan agar jaringan WiFi bisa berjalan lancar sesuai kebutuhan tempat pemasangan. Access point indoor lebih cocok digunakan dalam ruangan, sedangkan access point outdoor digunakan di area luar karena jangkauannya lebih luas. Selain itu, fitur blacklist dan whitelist juga berguna untuk mengatur perangkat yang boleh atau tidak boleh terhubung, sehingga jaringan jadi lebih aman dan nyaman digunakan. Jadi sekian dari penjelasan tadi agar lebih mudah memahami. Langsung aja kita masuk ke cara masang alat-alatnya. Ini ada barang-barang yang perlu kita butuhkan. Di sini ada 4 barang ya, yaitu ada laptop, switch, router, dan kabel. Laptop ini gunanya untuk masuk ke pengaturan akses point dan melakukan konfigurasi seperti mengganti nama WiFi, password, atau serta mengatur blacklist dan whitelist. Terus router berfungsi sebagai sumber internet
yang nantinya akan dibagikan melalui access point ke perangkat lain. Terus switch di sini digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat jaringan agar saling terhubung dalam satu jaringan. Terus kabel RJ45 dipakai untuk menyambungkan perangkat seperti laptop, router, switch, dan access point agar proses konfigurasi berjalan lancar. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorial pemasangan alatnya. Awal-awal kita nyalain dulu switchnya. Sudah kelihatan nyala. Terus kita nyalain routernya dulu. Sama kayak tadi. Terus kita colokin ISP-nya ke switch-nya, guys. Ke Ether 1. Terus colokin ke Ether 2-nya buat ke routernya. Bisa ya, guys. Ralat. Masukin ke routernya, guys. Ether 1. Setelah itu colokin lagi kabel RJ45-nya ke Ether 2 buat ke laptopnya. Sip. Oke, segitu aja, guys. Lanjut 192.168.1.1. Terus di sini kita disuruh masukin username sama password. Username-nya admin, passwordnya juga admin ya. Terus pencet login. Ya oke aja. Setelah itu kita masuk ke wireless. Terus kita ubah wireless network name-nya, guys. SSID-nya bebas. Di sini saya masukin nama saya dan juga kelas saya. Terus klik save. Tunggu. Habis itu masuk ke wireless security. Di sini kita ubah wireless passwordnya. Bebas passwordnya mau berapa. Di sini saya masukin passwordnya 1, 2, 3, 4 sampai 8 aja. Biar mudah diingat. Setelah itu save. Terus kita ke DHCP. Masuk ke DHCP client list. Di situ ada client name laptop saya. Terus kita coba sambungin lewat HP dulu. Itu HP yang saya sambungin ke routernya. Itu. Terus kita salin MAC address-nya. Terus ke wireless. Ke wireless MAC filtering. Add new. Terus masukin MAC address yang disalin tadi. Terus save. Klik OK. Deskripsinya lupa, masih nama aja bebas. Ini saya menggunakan nama handphone saya. Save. Terus pencet enable. Bisa dilihat tersambung di HP. HP bisa tersambung ke routernya. Ini buat nge-whitelistnya. Sekarang kita
mau nge-blacklist biar HP itu tidak bisa connect ke routernya, yaitu dengan di-enable lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.